Yehezkel pasal 26, hari Jumat, tanggal 5 September 2025. Nubuatan melawan Tirus. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Kita lihat di sini ada tahunnya yang disebutkan tahun ke-11, bulannya disebut bulan tertentu. Kita nggak tahu bulan apa pastinya, tapi bulan tertentu tanggal 1. Jadi tanggal 1 bulan tertentu tahun ke-11. Kita ingat pembacaan di pasal yang ke-24 ya. Di pasal yang ke-24 kita lihat tentang Tuhan berkata kepada Yehezkel pada tahun ke-9 bulan ke-10 tanggal 10. Jadi ada pasti di situ tanggal, bulan, dan tahun, tetapi ini di Yehezkel pasal 26 disebutkan tentang tahun ke-11 dalam bulan tertentu tanggal 1. Nah, datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkel. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Jadi ini coba perhatikan ada kata oleh karena. Dan setelah kata oleh karena, ayat 3, oleh sebab itu. Mari kita lihat ayat 2-nya. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Kita lihat bagaimana Tirus bersyukur ya. Wah, bersyukur di atas penderitaan Yerusalem. Tirus bersyukur karena sudah rusak pintu gerbang Yerusalem. Dan Tirus berkata, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Kita lihat bagaimana Tirus menari di atas penderitaan Yerusalem. Nah, dalam perjalanan hidup kita sudah baca juga di pembacaan-pembacaan sebelumnya, bagaimana Tuhan tidak senang melihat orang yang menari di atas penderitaan orang lain. Tuhan senang melihat orang yang bersuka cita di atas kebahagiaan, kesuksesan orang lain. Dan di sini Tuhan berkata, oleh karena Tirus bersuka cita di atas penderitaan Yerusalem, malah berkata syukur, sudah rusak pintu-pintu gerbangnya, dan itu akan beralih kepadaku, cuma melihat dirinya sendiri. Tirus bersuka cita dengan kehancuran Yerusalem karena dia merasa untung nantinya. Dia merasa nantinya, oh ia akan beralih padaku, aku akan menjadi penuh. Dan Israel akan menjadi reruntuhan. Senang melihat orang lain hancur dan dia semakin sukses. Ini banyak sekali karakter-karakter demikian yang ada. Orang lain senang melihat kehancuran orang lain dan dia semakin naik. Tapi Tuhan mau kita semakin menolong yang lain yang terjatuh, berbelas kasihan kepada orang lain yang sementara bermasalah. Jangan malah berkata syukur, jangan malah bergembira karena orang lain menderita. Nah, apa yang terjadi kalau kita bersyukur atas penderitaan orang lain seperti yang Tirus lakukan, bersyukur atas keruntuhan Yerusalem? Ayat 3, Tuhan berkata, oleh sebab itu. Jadi ada kata oleh karena, dan ini ada kata oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Oleh sebab Tirus yang di perkataan ayat 2 berkata syukur untuk keruntuhan Yerusalem. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya.
Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ternyata saat satu bangsa atau satu orang berkata syukur atas kejatuhan orang lain, Tuhan bisa bangkit menjadi lawan kita. Berhati-hati saat melihat orang lain menderita dan malah kita bersyukur. Belas kasihanlah sama orang yang lagi menderita. Ternyata oleh sebab yang dilakukan oleh Tirus itu, Tuhan berkata, aku menjadi lawanmu. Tuhan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan Tirus, itu dikatakan seperti menimbulkan, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Ada konsekuensi dari orang-orang yang menari di atas penderitaan orang lain. Dan pasti ada ganjaran untuk orang-orang yang berbelas kasihan kepada sesama yang sementara menderita. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilencarkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-menaramu akan diruntuhkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh abu karena derap pasukan berkudanya, dan kertak roda keretanya tembok-tembokmu akan gemetar. Kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Dengan kaki kuda-kudanya, ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjara barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus. Apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu? Kalau orang-orang yang berebahan mengerang karena pembunuhan bersimaharaja lela di tengah-tengahmu, semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun tahta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau, dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu. Ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi. Kalau aku menaikkan pasang samudra raya atasmu, dan air banjir menutupi engkau, maka aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah, seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak berjumpa lagi. Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Kita lihat bagaimana yang dilakukan Tuhan untuk orang yang bersyukur, untuk negara yang bersyukur atas kejatuhan bangsa lain, atas kejatuhan orang lain. Kita lihat bagaimana Tuhan bangkit menjadi lawannya, bagaimana begitu banyaknya dari ayat yang ketiga sampai ayat yang sampai terakhir, begitu panjangnya sampai ayat yang ke-21. Ganjaran-ganjaran, konsekuensi bagi orang yang bersyukur, yang menari, yang bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Mari kita belajar dari pembacaan ini. Begitu banyaknya konsekuensi yang kita bisa dapatkan saat Tuhan menjadi lawan kita. Kapan Tuhan menjadi lawan kita? Saat kita bersyukur, bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Kiranya firman Tuhan dari Yeskel pasal 26 ini menolong kita untuk terus melihat sesama kita dengan belas kasihan seperti teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.